Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku, jamaah Masjid Baitul Ulum yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan sirah sahabati Rasulullah SAW ridwanullahi alaihim. Kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum Al-Quraisi Al-Amiri. Huwa sahabiyum minas sahabati Rasulillah. Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah salah seorang sahabat yang punya kedudukan khusus dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicaranya siapa ayahnya, maka ayahnya bernama Qais. Jadi kalau secara nasab Abdullah bin Qais Al-Quraisi, berarti memang dari bangsa Quraisy. Tapi kalau mau di zoom, beliau dari Bani Al-Amiri, yaitu Bani Amir. Bani Amir ini adalah masih keturunan Quraisy. Amir itu adalah adik dari Ka'ab bin Lu'ay, leluhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nasabnya bersambung pada Lu'ay bin Ghalib. Lu'ay bin Ghalib bin Quraisy. Lu'ay ini cucunya Quraisy. Jadi Quraisy punya anak yang bernama Ghalib. Ghalib punya anak Lu'ay. Lu'ay punya anak antara Ka'ab dan Amiri. Kalau leluhurnya baginda Nabi, Ka'ab. Tapi kalau Abdullah bin Qais ini adalah Amiri, Amir, maka disebut Al-Amiri. Loh, kenapa enggak disebut Abdullah bin Qais? Terkenalnya justru Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, Pak minta air mineral aja. Abdullah bin Qais. Kenapa lebih dikenal Abdullah bin Ummi Maktum? Ini kan pertanyaan ya. Abdullah putranya Ummi Maktum. Kok nasabnya ke ibunya?
bukan ke ayahnya. Pertanyaan ini membuat dugaan negatif. Oh, apa dia nikah di luar, lahir di luar nikah? Enggak, bukan itu. Dipastikan bukan. Ada beberapa alasan sebenarnya. Kalau kita bicara riwayat, sebenarnya ada beberapa sahabat memang juga menggunakan ibunya. Ada beberapa alasan. Nah, kalau alasan Abdullah bin Ummi Maktum, kenapa beliau nasabnya dikembalikan kepada ibunya? Karena Qais, ayahnya ini meninggal sebelum beliau lahir. Ketika lahir, ini ada dua versi. Kana dhariran a'ma. Ada yang mengatakan bahwasanya begitu lahir sudah buta. Maka sahabat yang kita bahas ini adalah sahabat tunanetra. Pekan kemarin kita ambil sampel tentang berjamaah, soal berjamaah itu kan. Jadi ada yang mengatakan beliau ini memang sudah terlahir buta. Tapi dalam beberapa riwayat ketika Nabi bertanya sejak kapan kamu buta, maka beliau mengatakan kuntus shaghira, ketika saya kecil. Kalau dari riwayat ini berarti versi kedua, bahwa beliau lahir normal, tapi beberapa saat kemudian menjadi buta. Nah, jadi ada dua versi. Ada yang mengatakan lahir sudah buta, ada yang mengatakan lahir normal, lalu kemudian di usia yang sangat kecil, berarti mungkin beberapa saat atau beberapa bulan tidak diketahui, baru kemudian beliau buta. Ya, kalau para ulama yang menyebutkan karena beliau mengatakan kuntus shaghiran, masa kanak-kanak yang sangat disebut shaghir itu sebagai seorang anak kecil yang butuh perhatian khusus dari orang tuanya, mungkin masa-masa golden age, antara bawah 5 tahun atau bawah 3 tahun. Nah, ketika buta, kan orang Arab itu malu punya anak buta. Makanya istilahnya adalah, oh itu bayi maktum. Maktum itu dari kata menyembunyikan. Berarti kalau maktum itu artinya disembunyikan. Saking malunya punya anak buta, maka Abdullah sejak kecil disembunyikan. Maksudnya tidak banyak dipublish atau tidak banyak bergaul dengan sebayanya tetangganya. Jadi disembunyikan. Karena ini sesuatu yang boleh dikatakan seorang yang tidak biasa ya, extraordinary mungkin barangkali kategorinya, karena memang jarang sekali yang tunanetra. Maka kemudian beliau ini lebih dikenal, oh bayi maktum. Maka ibunya yang suka menyembunyikan anaknya ini disebut Ummi Maktum. Ibunya si bayi yang disembunyikan. Karena terkenalnya begitu, jadinya Abdullah bin Ummi Maktum. Tapi kalau Rasul tidak suka, Rasul tuh nyebutnya cuma Abdullah. Ya artinya kata Ummi Maktum itu kan sebenarnya ibu dari bayi yang disembunyikan. Itu kan ada sisi historis yang nggak enak. Ibunya malu sehingga Abdullah
diumpetin, disembunyikan. Jadilah bahwa beliau lebih kita kenal dengan Abdullah bin Ummi Maktum. Wa Ummu Maktum hiya Atikah binti Abdillah. Ummi Maktum ini gelar diberikan kepada ibunda dari seorang Abdullah bin Ummi Maktum. Nama aslinya Atikah. Atikah binti Abdillah. Itu nama ibunya ya. Dan inilah sahabat. Maaf Pak, kalau ada air mineral Pak. Kering tenggorokannya. Terima kasih. Bismillah. Jadi bagin ataupun sahabat Abdullah bin Ummi Maktum ini adalah seorang sahabat yang luar biasa. Dia berangkat dari sebuah difabilitas atau disabilitas, ya. Penyandang cacat kalau kita bilang. Sebuah disabilitas atau difabilitas yang mungkin menyebabkan seseorang itu terpinggirkan, termarginalkan. Bahkan ya maaf Pak, kalau untuk sekarang belum banyak perhatian kita kepada saudara-saudara kita yang difabel. Belum banyak. Bukan masalah keuangan atau bagaimana makan dan minum aja, bukan. Bahkan persoalan yang penting yang ingin ditonjolkan dari seorang Abdullah bin Ummi Maktum ini. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memuliakan. Kenapa? Karena biarpun dia buta, tapi tidak buta hatinya. Ketika terdengar Islam, betapa terbuka begitu lebarnya hatinya menerima Islam. Sementara banyak orang yang matanya normal tapi buta hatinya. Ada enggak? Banyak. Matanya normal. Enggak buta, tapi buta hatinya. Ya Allah, terima kasih Pak. Jadi ketika Islam itu datang, Abdullah bin Ummi Maktum termasuk golongan yang pertama masuk Islam. Tidak ada halangan, namanya hidayah itu. Hak mendapatkan hidayah, ilmu itu untuk semua manusia. Tidak hanya mereka yang bisa melihat normal, saudara-saudara kita yang difabel, yang memiliki disabilitas tadi, mereka juga berhak untuk mendapatkannya. Nah, cuma kadang kan tidak bisa nyampur ya. Atau mungkin juga perhatian kita belum begitu baik. Kalau misalnya di sekitar Masjid Baitul Ulum ya. Ini terjadi misalnya penduduknya atau jamaahnya kira-kira teritorialnya sampai mana, sudah ada sensus mana yang disabilitas.
Maka harus menjadi perhatian khusus. Sehingga apa? Sehingga mereka juga mendapatkan apa yang mestinya mereka dapatkan. Info yang paling penting itu dari Nabi SAW. Ini ketika melihat bagaimana Abdullah bin Ummi Maktum, seorang yang buta, begitu gigihnya beliau belajar, beliau hafal Quran, suaranya bagus. Maka pesan yang besar, Nabi mengatakan siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan penglihatannya, dia sabar, maka wajib baginya masuk surga. Tuh. Ini kan pesan yang penting ya. Orang yang buta, dia sabar dengan kebutaannya, dia sholat, dia puasa, dia tetap belajar, dia semangat untuk hidup. Maka wajib baginya masuk surga, kata Rasul. Kan ini kabar gembira yang harusnya diterima oleh para saudara kita yang disabilitas. Allah dan Rasulnya begitu memuliakan mereka. Bahkan peristiwa yang melibatkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat terkenal. Nazalat fihi bidayatu surati Abasa haitsu kana an-nabiyyu masyghulan bid'awati kibari wa asyadi Quraisy. Bahkan salah satu di antara perhatian yang besar yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita yang disabilitas atau yang difabel, itu sampai-sampai Allah menurunkan satu peristiwa atau satu surah, satu ayat mungkin di awal daripada surat Abasa itu sebagai bentuk perhatian Allah, sehingga bahkan Allah menegur baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika baginda Nabi masyghulan, sibuk bid'awati kibari wa asyadi Quraisy. Beliau sibuk memperhatikan dalam rangka berdakwah kepada para pemimpin Quraisy. Sebenarnya kalau boleh dikatakan dikupas para tokoh-tokoh, para mu'arikh, para ahli sejarah, baginda Nabi SAW tidak berkata menyudutkan apapun yang menyakitkan, enggak. Cuma masalahnya tokoh-tokoh Quraisy yang hadir pada saat itu ada Al-Walid bin Mughirah, ini tokoh penting. Ada Abu Sufyan, ada Abu Jahal, ada Utbah bin Rabi'ah. Ini kalau mereka ini kan pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin sukunya. Kalau seandainya mereka masuk Islam, ini pikiran Nabi ya, maka akan banyak orang menerima Islam. Tidak salah, logika itu tidak salah. Dakwah pada tokoh-tokoh masyarakat yang diikuti ucapannya itu signifikan. Tokohnya masuk Islam, maka rakyatnya tinggal ngikut. Kan logikanya nyambung. Dan baginda Nabi mikirnya ke sana, lagi asik ngobrol. Lagi asik, bukan asik, lagi sibuk berdakwah kepada mereka. Datanglah Abdullah bin Ummi Maktum yang dia mau belajar tentang Quran, mau nuntut ilmu. Pelajaran yang masuk di kisah ini, maka tadi kita pengen tonjolkan di sini. Abdullah bin Ummi Maktum tidak kalah dengan sahabat-sahabat yang lain yang mereka belajar ilmu agama. Semangatnya justru lebih menggebu-gebu dibandingkan oleh orang yang normal. Kenapa? Dia sadar orang normal bisa melihat betapa mudahnya mereka melihat itu sehingga informasi apa saja bisa masuk.
Tapi Abdullah bin Umi Maktum tidak nyerah. Beliau rajinnya luar biasa. Orang rehat, dia nggak rehat. Makanya dia datang kepada baginda Nabi SAW, ingin menanyakan satu ayat, dua ayat kepada Nabi SAW. Cuma timingnya nggak cocok. Sehingga ketika Abdullah bin Ummi Maktum ini masuk ke rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau tinggali bersama Khadijah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memalingkan mukanya untuk perhatian kepada orang Quraisy. Makanya turunlah surah Abasa wa tawalla in ja'ahul a'ma dan seterusnya. Allah tegur berkaitan dengan sikap Nabi membela kaum difabilitas. Bukan berarti Nabi meremehkan tadi ya, enggak. Cuma timingnya enggak cocok menurut logika Nabi. Yang paling penting adalah orang Quraisy ini dulu. Kan kalau Abdullah bin Umi Maktum bisa kapan-kapan. Jadi Nabi bukan meremehkan kaum difabel. Enggak. Tapi ini semata-mata karena timing waktunya enggak cocok. Kalau Abdullah bin Umi Maktum datang di lain waktu, atau barangkali mungkin dia datang pas orang Quraisy sudah selesai, dengan senang hati Nabi akan mengajarkan Abdullah bin Umi Maktum. Karena ini timing, Pak. Masuknya di situ bahwa Nabi mikirnya ini tokoh-tokoh Quraisy, kalau dia masuk Islam, kalau mereka masuk Islam, maka menjadi perubahan yang signifikan pengaruhnya, dampaknya luar biasa untuk apa? Dakwah selanjutnya. Jadi mikirnya Nabi itu, bukan memang nggak mau ngajarin. Dan itu Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu, gesturnya juga sebenarnya biasa, cuma memalingkan wajah. Karena biasanya sikap Nabi itu kalau ngomong, Pak, itu mesti menghadap lawan bicara. Jadi kalau ada tamu datang itu dihadapkan wajahnya, badannya mengarah kepada tamu. Itu Nabi SAW. Nah, datang Abdullah bin Umi Maktum, Rasul lagi ngomong sama kaum Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, datang Abdullah bin Umi Maktum, memalingkan gitu. Tapi itu ditegur oleh Allah Ta'ala. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kemuliaan Abdullah bin Umi Maktum dalam bidang ilmu ini, Pak, diangkat setinggi-tingginya oleh Rasulullah SAW. Kemarin kita membahas tentang Mus'ab bin Umair misalnya. Kita membahas Mus'ab bin Umair, contoh yang pernah kita sampelkan. Ini kan orang yang ganteng, orang yang berilmu, pinter ngomong. Yang menemani Mus'ab bin Umair pertama kali dakwah di Madinah itu siapa, Pak? Dari kalangan muhajirin, Abdullah bin Umi Maktum. Orang kedua yang Allah kirim ke Madinah itu ternyata sahabat yang buta. Wow, luar biasa. Padahal ya kita tahu ada Abdullah bin Mas'ud, orang yang juga nggak kalah cerdas pinternya. Ada Miqdad bin Al-Aswad, ada beberapa sahabat pentolan sendiri, ada Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Tapi yang dikirim setelah Mus'ab bin Umair itu adalah Abdullah bin Umi Maktum, sahabat yang buta. Itu penghargaan karena ilmunya. Dia hafal Quran, dia bacaannya indah, bagus. Maka duet ini, Mus'ab bin Umair dengan Abdullah bin Umi Maktum itu duet dakwahnya. Perkataannya yang lembut, tutur katanya yang sopan, diwakili Mus'ab bin Umair.
Kalau pengen mendengarkan ayat yang membacanya adalah Abdullah bin Ummi Maktum dengan syarahnya, Masya Allah. Sehingga apa? Ketika 2 tahun setelahnya Nabi dan para sahabat yang lain pergi berhijrah, kondisi Madinah hanya dalam jangka 2 tahun itu tidak ada satu rumah pun kecuali di sana terang benderang dengan cahaya Islam. Kecuali Yahudi. Oh, itu sukses barat gitu. Yang membangun pondasi dakwah di Madinah itu selain Mus'ab bin Umair itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya Allah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastakhlifuhu 'ala al-Madinatil Munawwarah fi ghazawatihi wa yusalliya bin nasi wa yar'a syu'unahum qad istakhlafa 13 marrah fil abwa wa ghairi dzalik. Bahkan Nabi itu benar-benar memuliakan lagi. Beliau mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pejabat sementara yang menggantikan beliau memimpin kota Madinah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berperang. Hal ini sebenarnya kalau kita cermati, yang berangkat perang bersama Rasul itu tidak semua sahabat. Hanya beberapa peperangan yang Nabi itu memakai mobilisasi umum, semua sahabat harus berangkat. Padahal total ada 27 ghazwat peperangan yang diikuti Nabi itu ada 27, Pak. Di Sirah Nabawiyah itu Nabi itu mengikuti 27 peperangan. Maka ketika baginda Nabi memimpin peperangan itu, di Madinah banyak beberapa sahabat yang ditinggal. Ada saja alasan yang memang dibenarkan dalam syariat, ada yang juga enggak. Tapi Abdullah bin Ummi Maktum diangkat jadi pemimpin. Dari 27 peperangan yang diikuti oleh Nabi, beliau menjadi pemimpin pengganti Rasulullah SAW di Madinah 13 kali. Nggak sedikit, Pak. Dari 27 peperangan yang Nabi pimpin, 13-nya Nabi mengangkat Abdullah bin Ummi Maktum sebagai pejabat sementara gubernur Madinah. Bahasa kita yang pejabat sementara presiden, pemimpin tertinggi Islam. Wah, itu prestisius. Kenapa bisa demikian? Itu berarti bahwa Nabi sangat percaya kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Ini juga menunjukkan kebeningan hati seorang Rasul, ya. Bukannya marah, Nabi itu ditegur Allah gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum, tapi itu menjadi salah satu di antara kebahagiaan Rasul kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum, Rasul ditegur dengan surat Abasa itu. Tapi boro-boro Nabi marah. Kan biasanya kalau kayak gitu tuh manusia biasa, ya. Gara-gara kamu nih saya ditegur atasan nih. Itu yang bikin gara-gara biasanya dia dicoret lah. Biasanya. Tapi kalau Nabi SAW enggak. Justru dengan itu bertambah cintanya Rasul kepada Abdullah bin Ummi Maktum. Cinta, ya. Dan kana min awwali man hajara ilal Madinah. Ya, orang yang pertama kali berhijrah ke Madinah, wa huwa muadzinu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a Bilal ibn Rabah. Jangan lupa, Pak, ini keutamaan yang lain. Beliau adalah muadzinnya Rasulullah bersama dengan Bilal bin Rabah. Kana Bilal yu'adzinu lis-salati marrah
wa huwa yuqimu laha wal 'aks. Bahwa Bilal ibn Rabah memang adalah orang yang pertama kali ditunjuk untuk menjadi muazzin, yang mengazankan, memanggil. Azan itu memanggil an-nida untuk sholat tanpa ada keraguan itu. Artinya Bilal adalah muazzin Rasulullah yang pertama. Orang yang pertama kali mengumandangkan azan itu adalah Bilal bin Rabah. Tapi orang yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya atau bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Bilalan yunadiyu bilailin faqulu washrabu hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum. Apa kata Rasul? Sesungguhnya Bilal itu mengumandangkan azan bilailin, di waktu masih malam. Maksudnya Nabi di fajar yang pertama. Fajrun kadhib namanya. Fajar palsu. Munculnya benang cahaya yang sekilas. Itu perkiraannya adalah 30 menit sebelum azan subuh, 20 sampai 30 menit sebelum azan subuh. Maka sering disebut azan pertama. Maka azannya Bilal itu di jam 20 sampai 30 menit sebelum subuh. Di zaman Rasul, Pak. Khususnya memang dimulai dari bulan Ramadan. Maka kata Rasul, inna Bilalan yunadiyul bilailin faqulu washrabu. Kalau kamu mendengar Bilal mengumandangkan azan, makan dan minumlah, maksudnya sahur. Hatta yunadiya ibnu Ummi Maktum. Batas makan sahur itu sampai kau mendengar azannya Abdullah bin Ummi. Azan yang kedua. Ya. Jadi memang azan itu 2 kali, dan setelah itu menjadi kebiasaan subuh itu azannya 2 kali. Bilal azannya itu adalah 30 menit sebelum azan subuh di fajrun kadhib, nyuruh orang sahur, yang belum witir ya witir gitu, dapat witir. Membangunkan orang maksudnya. Tapi kalau Abdullah bin Ummi Maktum azan subuh. Cuma kita nggak biasa, Pak. Kita nggak biasa. Kenapa? Ya kita biasanya sekali azan. Jangan coba-coba. Azan 30 menit sebelum azan subuh. Kesiang apa? Terlalu pagi. Nggak bisa dipraktekkan, ya. Kalau di Mekah sendiri masih dipraktekkan. Ya, masih dipraktekkan. Baik, kita lanjutkan. Sebagaimana pembahasan yang lalu, hubungannya Masya Allah ini Pak, coba pikirkan baik-baik Pak. Orang yang buta jadi muadzin coba. Ya namanya azan di mana? Ya di masjid lah. Yang namanya azan di masjid. Nggak mungkin dia di rumah. Berarti dia berangkatnya kapan? Kalau dia azan saja dia sebelum subuh. Artinya azan subuh aja dia yang memandangin kok. Berarti dia datang sebelum azan subuh. Padahal buta. Pembahasan kemarin, ya, betapa ada orang matanya normal, sholat subuhnya nggak mau ke masjid. Padahal apa? Abdullah bin Ummi Maktum buta. Tapi Masya Allah, tidak pernah ketinggalan salat berjamaah subuh. Ini yang paling luar biasa ini. Kana yatamannal jihadu ghaira anna faqdanihi lil basar kana yamna'hu min dzalik. Masya Allah, luar biasa.
Abdullah bin Umi Maktum tuh, Pak, biarpun buta, dia itu pengen berjihad bersama Rasulullah. Pengen sekali. Sehingga apa? Sehingga dia itu punya semangat luar biasa. Cuma Rasul memberikan kepadanya keringanan sebagaimana firman Allah. Bahwa orang-orang yang mereka buta diringankan, tidak ada kewajiban bersama Rasul berperang. Maka akhirnya di zaman Rasul, maka seorang Abdullah bin Umi Maktum tidak pernah berperang karena buta. Lalu berlanjut di kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar, juga Sayyidina Abu Bakar tidak membolehkan. Barulah di zaman kekhilafahan Sayyidina Umar itu kasihan ngelihatnya. Tiap hari doanya pengen berjihad. Tiap hari minta sama Sayyidina Umar untuk diizinkan berjihad. Pas kemudian momennya ada namanya Ma'rakatul Qadisiyah, perang Qadisiyah. Lawan kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Persia. Banyak orang-orang yang mereka tidak mau berangkat karena takut. Mengingat apa? Ini negara adidaya, Pak. Maka kemudian Abdullah bin Umi Maktum itu berkata kepada Sayyidina Umar, ini menggebu-gebu sekali ini. Dia mengatakan, idfa'u li al-liwa fa inni a'ma la astati'u an afirra wa akimuni bainas suffain. Insyaallah. Kata Abdullah bin Umi Maktum, serahkanlah panji peperangan itu kepadaku, karena sesungguhnya aku buta. Dengan aku buta, aku tidak bisa lari dari medan perang. Karena aku buta, aku tidak akan pernah tahu ada musuh ataupun tidak. Saya akan pegang erat bendera itu sampai kalian menang atau gugur mati syahid. Maka benar, Pak. Jadi dia diizinkan oleh Sayyidina Umar untuk berperang, tugasnya memegang bendera. Dalam peperangan itu memegang bendera itu nggak sederhana, Pak. Kenapa? Kunci kemenangan atau kekalahan itu terletak pada memegang bendera. Hingga kemudian datanglah pasukan yang menyerang orang muslimin, ditebasnya di kanan kirinya, tangannya, dan akhirnya maaf, Pak, dia kemudian didapatkan setelah peperangan yang dimenangkan kaum muslimin ini, ada luka yang menganga di dadanya, bersimbah darah, sementara di peluknya bendera itu dengan erat. Dia gugur di tahun 15 Hijriah di zamannya Sayyidina Umar bin Khattab, dan beliau meninggal dalam kondisi memegang bendera sesuai dengan janjinya. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami kembalikan kepada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita belajar banyak dari